Di dunia aja kita udah sedih ketika kita pergi dari rumah, terus kita bingung harus pergi kemana, dan tidak ada satupun orang yang menyapa kita. Pak Deddy Mulyadi, saya lagi di Jawa Barat ya, sudah mengukur jalan-jalan yang Bapak bangun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ya, Prabowo, para menteri, para ustadz, bahkan sedunia ya, kayak saya katakan sedunia, karena belum menemukan lagi pejabat yang mana seperti Kang Deddy Mulyadi, yang mana pro dengan rakyat ya, dekat sekali dengan rakyat. Dan kita pun akan melihat Prabowo didemo oleh para petani, teman-teman. Ya, coba kita simak dulu nih pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, yang mana soal pejabat yang rakus terhadap kekuasaan. Jangan sampai Anda ketika sudah tidak menjabat bawahan Anda, bahkan semua rakyat ya membenci Anda. Coba kita lihat dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Di dunia aja kita udah sedih ketika kita pergi dari rumah, terus kita bingung harus pergi kemana, dan tidak ada satupun orang yang menyapa kita. Saya kasih tahu ya pada semuanya, itu akan terjadi pada diri Anda semua. Bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Kemudian jika MBG bagus, harga gabah bagus, pupuk aman, pupuk aman, aman. Ada orang-orang. Pak Deddy Mulyadi, saya lagi di Jawa Barat ya, sudah mengukur jalan-jalan yang Bapak bangun itu. Ya, sangat mengecewakan para koruptor, Pak ya. Soalnya aspal yang Bapak bangun itu kok tebal-tebal ya. Jadi koruptor-koruptor sekarang ini terancam ya. Mereka itu ya hampir nggak bisa makan lagi, karena mereka itu sekali makan itu ratusan juta. Nah, mau bayar inilah, mau bayar itulah, mau ke luar negeri lah, mau beli barang haram lah ya. Untuk pengawas proyek juga nggak ada seseran, Pak ya. Biasanya mereka itu sekali narik meteran itu udah puluhan juta. Sekarang ini nggak ada lagi seseran. Nah, inilah Bapak Deddy Mulyadi itu ya mematikan para koruptor, Pak. Itu Pak ya. Jadi kami nggak bisa koruptor lagi nih, Pak ya. Nggak bisa korupsi lagi. Kalau ya ini jangan sampai nih Bapak Deddy Mulyadi ini jadi pemimpin di Konoha. Wah, bahaya kami, Pak ya. Biasanya kami yang suka korupsi ini, aduh, terancam kali, Pak ya. Inilah yang ditakutkan kalau Bapak Deddy Mulyadi ya jadi presiden Indonesia, aduh, selesai semua ini koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Ya, habis, selesai. Para kampang-kampang ya, wah, kocar kacir nanti. Mantan Bupati Purwakarta Pak Deddy Mulyadi. Ya. Apa tanggapan Deddy? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Mirip apa? Ya, jadi toa itu kan di atas besar, kemudian alat untuk mengaturnya itu besar kecil atau mematikan menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini, tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya.
misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus diambil pelajaran? Bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas, arahnya pengabdiannya kemana. Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik, kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik, drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mungut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana, yaitu melahirkan ajaran satu tata rasa, dua tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan, di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalimat pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan di dari dunia. Sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara, yang disebut dengan Pajajaran, Saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat, justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaannya di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa.
Saya dari dulu udah ngomong, Kementerian Lingkungan Hidup duduk bareng sama PUPR. Hitung berapa kebutuhan proyek nasional ini tanah. Perhutani nyiapin berapa. Dari perhutani nyiapin berapa itu ada pajak loh Pak. Dan kemudian tanah penggantinya berapa nilainya. Kasih tugas sama tol itu nanti nanamin pohonnya. Apa yang terjadi hari ini? Pencurian tanah terjadi di mana-mana. Pajaknya tidak masuk ke daerah, lingkungan rusak, tanah-tanah hancur, yang untung adalah para pencuri itu. Dan itu terjadi Pak, saya tiap hari berhadapan dengan mereka. Itu yang saya maksud berubah 6 bulan yang lalu saya ngomong di sini sama Bu Menteri. Bu Menteri duduk bareng sama PUPR, kita dukung proyek nasional. Tapi legal, sekarang para pelaksananya bingung Pak, karena BPK harus audit. Di audit BPK itu mereka tidak boleh beli tanah ilegal, tapi faktanya tanahnya ilegal semua, dan itu harus muncul, bayar pajaknya berapa. Itu yang saya tutup dengan Dirjen Gakum kan untuk tol juga. Itu tanahnya tanah negara, kemudian dikelola oleh orang, menghasilkan uang ratusan juta, miliaran rupiah, dinikmati oleh beberapa orang. Bagaimana ini masuk ke negara? Bikin program panggil perhutani, dirjennya kumpul, ngomong dengan PUPR, hitung kebutuhan tanah berapa, ngambilnya dari mana, kompensasinya adalah membuat reboisasi dibiayai oleh dana itu. Negara untung, pembangunan berjalan. Ini dibiarkan oleh Bapak. Nah ini harus saya interupsi, karena kalau lama-lama nanti saya nggak ngambek lagi, lupa lagi saya. Nah itu, ini Pak, makanya caranya harus taktis. Masa saya lebih ngerti dari Bapak sih? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang sedang kami lakukan Pak dengan PUPR, dengan ESDM Pak, dan juga dari Perhutani dan dari Universitas Bapak. Ini sedang kami lakukan. Nanti ke depan hasilnya akan kami sampaikan ke Bapak. Ya. Pak, ini bukan yang dilakukan Pak. Kebutuhannya mendesak sekarang kok Pak. Ya. Ini perlu taktis. Tinggal kumpul sehari beres jalan loh Pak. Ya. Ini udah 6 bulan Pak. Ini keburu Pak. Habis Pak. Bapak kontak aja dengan saya diajak keliling Pak. Saya mau tahu satu-satu titiknya. Saya yang mengoperasi Pak sendiri Pak tanpa bantuan siapapun, karena saya sayang sama kehutanan. Orang perhutaninya takut Pak, takut sama preman, takut ada backup ini, backup sana, ada yang jagain bersenjata, gitu loh. Nah ini harus taktis, nggak bisa lagi akademis, nggak bisa lagi kajian. Ayo kumpul hitung, ini tanahnya geser, kumpul hitung tanahnya geser. Aduh Pak, selama Bapak rapat udah digali semua Pak. Yang galinya kok ini nitip ini, saya dititipin banyak, saya nggak mau. Ya, lanjut. Seperti kami sudah pernah menjelaskan kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya, bahwa banjir itu tidak satu faktor penyebab maupun faktor pemicunya. Faktor pemicu memang curah hujan. Memang beberapa daerah curah hujannya melebihi daripada kapasitas daya tampung daripada daerah tangkapan banjir. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi daripada panjang sungai maupun kondisi fitur alaminya. Ada dekat, ada yang jauh. Seperti kalau yang kejadian Kalimantan Barat, lebih kurang sungainya itu 100 sampai 1000 kilometer jaraknya. Sehingga di sana hujan sudah banjir, di sini baru jadi. Kami baru kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Sintang, memperhatikan tentang kondisi itu. Kemudian yang ketiga, adalah pengaruh daripada pemanfaatan atau pengelolaan daripada lahan itu sendiri. Jadi pengelolaan lahan itu salah satu penyebab daripada kegiatan banjir. Yang terjadi beberapa tempat seperti demikian, kira-kira gitu Pak. Bahwa ada curah hujan yang melebihi kapasitas drainase, sehingga terjadi limpasan. Seperti kalau yang di Kalimantan Barat, lebih kurang 3.000-an meter kubik per detik air itu melebihi daripada daya tampung. Pak, argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik tuh udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh coba kalau nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah.
Kan kita ini penyakit nih. Kalau penyakit ya akui saja. Kalau liver ya liver. Kalau kanker ya kanker. Kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Kita ngerti loh Pak. Kita ngerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengar pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu luar biasa, yang mana sangat ya menyentuh untuk para pejabat, para pemuja kekuasaan yang mana sangat haus dengan kekuasaannya. Ya, Kang Deddy katakan, ya kalian nggak bisa apa-apa kalau nanti kalian di bawah. Ya, ingat itu. Ya. Dan makanya ketika kalian menjabat, gunakanlah jabatan kalian sebaik mungkin. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah tidak menjabat, kalian disapa oleh bawahan pun ya gak bakal disapa. Jangan sampai gak disapa oleh bawahan kalian karena ulah kalian sendiri. Ya, ketika Anda menjabat, Anda terlalu egois, arogan dengan kekuasaan. Ya, saya rasa Prabowo, para menteri, para ustadz ya mungkin terkejut ya teman-teman. Bahkan mungkin sedunia. Saya katakan sedunia, kenapa? Ya, saya belum menemukan lagi yang gubernur seperti Kang Deddy. Ya. Luar biasa ya teman-teman, luar biasa ya. Dan ya kita doakan Kang Deddy panjang umur, sehat selalu, dan ya biar kita bisa terus ya memviralkan, dan semoga muncul Kang Deddy yang baru ya teman-teman. Kan intinya seperti itu. Ya, agar rakyat Indonesia ya ingin mempunyai pemimpin ya yang benar-benar dekat dengan rakyat gitu ya teman-teman, ya seperti itu pada intinya ya. Oke, itu di video kali ini, semoga ada manfaatnya ya teman-teman, terkhusus untuk diri saya pribadi ya. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.